Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, asisten praktikum pengantar komputer dan software 2. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari materi pengantar komputer dan software 2, yaitu yang berjudul dengan pengulangan atau for. Nah, pengulangan di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih jenis-jenis pengulangan dan penggunanya serta memahami elemen-elemen yang ada di dalam pengulangan. Nah, ini tujuan akhir yang diharapkan kalian bisa memahaminya. Langsung aja kita masuk materinya. Nah, di sini kita dapat mengambil contoh dari cara menuliskan sebuah angka 1 dan 2 ke layar menggunakan algoritma yang biasa. Nah, bayangkan ketika kita ingin menampilkan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n, misalnya n-nya 100, bayangkan kalau kita menuliskannya dengan cara manual, gimana? Kira-kira akan ribet sekali ya? Nah, dari sinilah muncul ide dasar kenapa kita harus menggunakan perulangan atau for. Nah, contohnya lagi seperti ini. Kita menuliskan 1, menuliskan 2, menuliskan 3, dan seterusnya. Nah, kalau untuk menuliskan 1 sampai 3 ya mungkin masih cukup ya, masih bisa ya. Nah, bayangkan kalau kita menuliskan 1 sampai 10, sampai 100, sampai 1000. Bayangkan ribetnya kalau kita menuliskannya dengan cara menggunakan cout. Berapa banyak baris program yang harus kita ketikkan dan berapa lama kita harus mengetikkannya. Tuh. Nah, gini. Ya, kalau sampai 1000, 10.000, 1 juta, 10 juta, dan seterusnya. Ya, itu memakan waktu yang sangat banyak dan gak efektif sekali ya. Nah, itulah latar belakang munculnya perulangan. Nah, selain itu, kenapa ada perulangan? Perulangan ada karena di dalam dunia komputer, kita tuh selalu melakukan beberapa hal yang sama, tapi berkelanjutan. Misalnya kayak mobil ini nih. Mobil ini ketika parkir, prosesnya sama kan? Dia masuk, mesinnya memindahkan. Pasti melakukan hal yang sama tapi berulang-ulang. Nah, itulah kemampuan utama dari si komputer. Dia punya performa yang sama untuk melakukan hal-hal yang berulang-ulang. Nah, kalau manusia, kalau cara kita manual tadi, yang ngetikin ini secara manual, ya pasti ada kemungkinan kita salah kan? Nah, kalau pakai perulangan, kemungkinan untuk salahnya itu semakin kecil. Tuh. Nah, pengulangan atau looping itu punya dua elemen. Yang pertama ada kondisinya, yang berupa ekspresi logik. Lalu ada juga badan pengulangannya, yaitu apa yang akan diulang. Gitu. Nah, jenis-jenis notasi pengulangan ada while, ada do while, sama ada for. Nah, nanti kita akan bahas nih bedanya ketiga jenis ini. Bedanya while sama do while sama for. Tapi untuk minggu ini kita belajar yang for dulu. Nah, selanjutnya kita lihat studi kasus untuk contoh yang lain. Misalnya, kalian disuruh menuliskan suatu program yang menerima masukan sebuah nilai integer atau bilangan bulat. Misalnya n, untuk menampung data integer ini. Menuliskan angka 1, 2, 3 sampai ke n. Dan menuliskan 1, 2, 3 ke n sampai n ke layar. Kita asumsikan misalnya n-nya lebih dari 0. Misalnya nih, n-nya 1 berarti yang muncul 1. N-nya 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 10 berarti 1 sampai 10. Nah, kita cari juga nih totalnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa gunakan cara manual tadi dengan menggunakan cout secara manual dan penjumlahan manual. Tapi kalau misalnya n-nya tadi misalnya 10 juta atau 1000 tadi, ya tetap nggak efektif kan. Nah, kita coba nih nanti dengan menggunakan for. For ini apa? For itu adalah suatu perulangan di dalam C++ yang berupa suatu pencacah atau iterasi. Jadi harus ada suatu variabel dengan tipe yang terdefinisi, misalnya integer, bilangan bulat. Lalu harus ada juga nilai pencacah dari nilai yang minimum ke maksimum atau sebaliknya. Lalu ada aksi yang mau dijalankan. Nah, aksi yang mau dijalankan ini kita harus perhitungan juga dari pencacah ini mau dijajai apa aja. Gitu. Nah, pencacah juga harus ada incrementnya. Bisa bertambah, bisa juga berkurang. Contohnya dengan pencacah plus-plus. Gitu. Nanti saya akan jelaskan pencacah plus-plus ini maksudnya seperti apa. Nah, misalnya pencacah sama dengan Hemax, berarti pengulangannya akan berhenti. Nah, kita lihat dulu flowchartnya supaya kalian lebih paham. Bentuk umum for itu seperti ini. For kondisi inisialisasi, lalu aksi yang mau dijalankan. Nah, terminasi itu
adalah ketika for-nya berhenti, ya dia akan masuk ke baris program yang ini. Seperti ini. Inisialisasi dulu aksinya apa, pencacahnya yang mana, kondisi programnya. Misalnya kondisinya masih true, jalankan aksi. Pencacahnya bertambah, lalu masuk lagi ke kondisi lagi. Kondisinya masih terpenuhi, balik lagi, dan seterusnya. Ketika kondisinya sudah false, maka langsung masuk ke terminasi. Seperti itu. Nah, ini bentuk umumnya. Ekspresinya harus berupa boolean. Sama kayak yang kita pelajari minggu lalu, yaitu percabangan. Jadi kondisi yang di sini itu harus bentuknya itu ekspresi logik. Misalnya A lebih dari 3. Itu kan ekspresi logik ya. Nah, inisialisasi pencacah maksudnya adalah nilai awal dari pencacah itu kita harus definisikan. Misalnya pencacahnya saya sebut dengan I. I harus terdefinisi dengan nilai awal. Misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lalu harus ada pula next pencacah. Next pencacah ini fungsinya untuk agar si I tadi atau variabel pencacah itu selalu bertambah. Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini misalnya saya akan membuat suatu program di mana program ini akan menampilkan nilai dari 1 sampai dengan ke n. Kita lihat di sini. Saya punya variabel integer n. N ini fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan si jumlah yang ingin kita tetapkan. Nah, kita langsung coba aja di dalam program. Nah, kalian buka IDE kalian masing-masing. Kita coba. Pertama input. Nah, kita tadi ingin membuat suatu program di mana akan menampilkan nilai 1 sampai dengan ke n, lalu menghitung berapa jumlahnya. Nah, pertama kita buat dulu variabel si n-nya. N. Kenapa kita pakai integer? Karena kita lihat lagi di sini, kita akan menampilkan nilai 1 sampai dengan 10. Sampai dengan ke n. Nah, misalnya saya mau menampilkan nilai, ketika saya masukkan nilai n sama dengan 10, maka program akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan 10. Lalu kita totalkan nilai 1 sampai dengan 10 ini. Gitu. Nah, nilai ini, kira-kira variabel apa yang cocok? 1 itu bilangan apa? Bilangan bulat kan? 10 juga bilangan bulat. Karena n itu terdefinisi di bilangan bulat, maka kita tentukan si variabel ini sebagai bilangan bulat atau integer. Nah, lalu kita akan memerintahkan user untuk memasukkan si n ini melalui inputan user. Maka kita gunakan fungsi si sein n. Nah, n sekarang sudah terdefinisi. Nah, sekarang kita buat ulangannya. For variabel iterasinya, misalnya saya buat integer i sebagai variabel iterasinya, i sama dengan 1. Nah, kenapa i-nya sama dengan 1? Karena kita ingin memulaikan perulangan di mana perulangan itu akan mulai dari 1 sampai dengan ke n. Maka di sini inisialisasi nilai awalnya itu adalah 1. Lalu i kurang dari sama dengan n. Nah, kondisi pemberhentian perulangan itu ketika nilai si i itu sudah mencapai nilai n. Lalu i plus. Jadi setiap kali perulangan nilai i akan selalu bertambah. Cout nilai i. Jangan lupa kita berikan n-line. Nah, jangan lupa kita tadi ingin menghitung jumlahnya kan? Maka kita buat variabel sum sama dengan 0. Integer sum sama dengan 0. Sum
sama dengan sum ditambah dengan i. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu setelah peluang selesai, kita siapkan nilai. Misalnya, total jumlah nilai adalah 2 tambahkan sum. Nah, kita save. Oke, seperti ini ya. Lalu kita jalankan. Nah, pertama kita masukkan nilai n. Misalnya n-nya 10. Nah, dari sini kita lihat nilai ketika kita masukkan nilai n, looping akan mulai dari 1 sampai dengan 10 lalu menampilkan jumlah nilainya. Gitu. Nah, kita coba analisis dari code-nya ini. Misalnya seperti ini. Ketika saya definisikan for seperti ini, maka i mulainya dari berapa? 1, ya kan? Nah, ketika mulai i sama dengan 1, saya outkan i. I-nya tadi berapa? 1. Maka si out 1. N line bawah. Nah, sum tadi berapa? 0 kan? Sum sama dengan sum tambah i. 0 sama dengan 0 ditambah 1. Maka sumnya berapa? 1. Nah, sumnya 1. Nah, sudah selesai. Masuk lagi ke sini. Karena i plus tadi apa? I sama dengan i tambah 1. Jadi kalau i plus sama dengan i sama dengan i plus 1. Nah, ini ekuivalen. Gitu. Kalau i plus itu sama dengan i plus 1. Gitu. Jadi i-nya sekarang berapa? 2 kan? Karena i plus i sama dengan i tambah 1, maka i-nya 2. I-nya sama dengan 2. Masih kurang nggak dari n? N-nya tadi berapa? 10 kan? N 10. N-nya 10. 2 masih kurang dari 10. Masih kan? Siot lagi. I-nya 2. Gitu. Sumnya tambahin lagi. Sum sama dengan sum plus 2. Berarti 3. I-nya 2 itu sumnya 3. Nah, masuk lagi ke atas. Karena i plus i sama dengan 3 kan? 3 masih kurang nggak dari 10? Masih. Berarti dia siot 3. 3 sumnya 6. Dan seterusnya sampai dia 10. I-nya 10. Siot lagi kan 10. Nah, sum sama dengan sum plus i. 45 sama dengan 45 tambah 10 kan? 55. Nah, udah selesai 55, udah siot 10. Masuk lagi sini. I sama dengan 11. Nah, ketika i-nya 11, dicocokkan. I kurang dari sama dengan n enggak? N-nya kan tadi 10 tuh. 11 masih kurang dari 10 enggak? Enggak kan? Maka si loopingnya berhenti, terminasi. Lalu dia menampilkan baris program yang ini. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi materi kita selanjutnya. Nah, ini ada latihan nih. Misalnya, buatlah sebuah program dengan menggunakan pengulangan for untuk menampilkan 5 buah karakter bintang yang dipisahkan dengan enter. Hasilnya seperti ini. Nah, gimana caranya buat ini? Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita buat lagi misalnya. Latihan .spp. Nah, Nah, kita tadi mau buat apa? Mau buat menampilkan karakter seperti ini kan? Nah, misalnya saya tentukan lagi ketika menampilkan karakternya itu sejumlah n. Maka seperti ini. Misalnya
saya buat integer n. N sama sein n. Nah, lalu kita buat for ya integer i sama dengan 0, i kurang dari n i plus plus. Lalu saya silatkan apa tadi? Bintang ya. Nah, bintang. Seperti ini. Jangan lupa kasih ny. Nah, seperti ini. Coba lagi. Oke, kita close dulu konsol tadi. Oh, ada yang salah nih. Nah, jangan lupa karena di sini A, berarti di sini harus jadi A juga. A juga. Nah, kita harus konsisten ya. Jadi si variabel itu dia ngasih tahu nih. Di sini nih, error it was not declared in this scope. Karena tadi kita deklarasikan di sini A, di sini juga harus A. Gitu. Oke, kita compile lagi. Nah, misalnya n-nya 10. Benar nggak nih muncul 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, untuk for sendiri, itu dia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, seperti penggunaan tipe data untuk variabelnya. Jadi untuk for, karena dia itu pencacah, jadi tipe data yang harus digunakan itu adalah tipe data yang dia bersifat pencacahan juga. Seperti integer. Integer kan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari misalnya A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu semuanya pencacah ya. Ini pencacah. Nah, pencacah ini dia termasuk dalam bilangan bulat. Bilangan bulat itu kita sebutnya dengan nama integer. Integer di dalam C++ integer. Nah, selain ini ada apa lagi? Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini juga pencacah kan? Pencacah. Tapi ini bentuknya karakter. Karakter berarti pakainya char. Tuh. Selain ini ada lagi nggak yang bisa dipakai di for? Nggak ada. Gitu. Misalnya float nih. Kalau float itu apa? Bilangan real kan? Bilangan real itu contohnya apa? 0,1, 0,2. Bisa nggak dia tercacah 0,2? Nggak bisa. 0,1 aja banyak. Bisa 0,1, 0,1, 11, 222, 333. Ini masih 0,1 kan? Nah, dia nggak bisa. Tuh. Jadi persyaratannya harus di dalam for. Oke, nah kita lanjut. Nah, misalnya ada lagi contoh nih. Buatlah program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer dari keyboard dan menuliskannya ke layar jumlah total 10 bilangan integer tersebut. Nah, kita langsung lihat aja solusinya. Nah, kita kan tadi mau buat suatu program yang menerima inputan 10 kan. Terus dijumlahin berapa hasilnya. Nah, seperti ini. Kita buat variabel dulu n-nya. N-nya dengan tipe integer, i-nya juga sum. Nah, i di sini bisa di dalam sini ya deklarasinya. Seperti punya saya tadi misalnya nih. Integer a, integer i. Itu boleh seperti ini pendefinisiannya. Boleh juga di atas. Sein n. Nah, n ini nanti untuk mengetahui untuk menyimpan variabel sementaranya. Sorry ya.
Jadi n ini tadi tujuannya untuk menyimpan variabel sementaranya. Nah, sum sama dengan sum plus n. Oke, langsung aja kita contohin. Ya. Saya save dan 3.cpp. Nah, misalnya integer n. Nah, saya jangan buat n ya, agak ambil. Saya buat temp, artinya temporary. Misalnya saya tentukan sendiri ini 10. Nah, A++ tadi seperti yang saya bilang sama kan. Jadi A++ sama dengan A sama dengan itu dia ekivalen sama A sama dengan A plus 1. Ini sama aja. Jadi di sini bisa aja saya ubah A sama dengan A plus 1. Itu boleh. Kayak gini. Nah, itu kita juga bisa memainkan si batas ini. Kan ini A-nya mulai dari 0 nih. Bisa aja kita mulai dari 1. Kalau dari 1 berarti ngulangnya berapa kali? Kalau A sama kurang dari 10, 9 ya. Supaya jadi 10 kita tambahin seperti ini. Nah, misalnya saya out, saya ubah deh. Masukkan nilai ke I sama dengan berapa? Saya in temp. Nah, jangan lupa kita tambahin juga variabel sum sama dengan 0. Sum sama dengan sum plus temp. Itu. Lalu cout total nilai adalah sum. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, kita compile lagi. Jangan lupa yang tadi kita close dulu. Oh, ada yang salah nih. Di sini dikatakan I-nya was not declared. Oke, sorry ya, ini A. Oke. Nah, kita masukin yang satu, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sama ya. 55. Nah, A++ tadi sama ya, seperti ini ya. A sama dengan A plus 1. Nah, di sini nggak hanya terbatas dia cuma bisa nambah 1, bisa aja di sini dia nambah 2. Nih, kalau nambah 2 jadinya gimana kira-kira? Kalau nambah 2 berarti dia mulai dari 1, 3 dan seterusnya. Dia lompatnya 2 kali. Nih, misalnya 1. Lihat di sini. 1 langsung ke 3. Karena apa? Karena dia A-nya nambahnya 2 kali. Terus 2. Nah, seperti ini. Maksudnya. Nah, untuk sum sama dengan sum plus time ini juga kita bisa sederhanakan. Sama kayak A plus plus tadi. Nah, sum sama dengan sum plus temp. Itu dia ekivalen dengan sum plus sama dengan temp. Seperti itu. Ini sama. Jadi kita bisa ubah sum plus sama dengan temp. Titik koma. Oke, kita coba lagi. Nah, sama ya. Itu. Paham ya? Nah, selain itu juga di dalam for itu kita bisa nggak hanya dia bertambah aja seperti ini tadi. Jadi ini tuh benar-benar fleksibel ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini juga bisa dia kurang dari, bisa lebih dari. Yang asalkan dia dalam satu range tertentu. Misalnya dari 1 sampai 9. Atau misalnya dari 0 sampai minus 7. Itu boleh. Misalnya nih, saya mau cout-kan list bilangan 10 sampai
1 sampai 10 tapi dia dibalik dari 10 ke 0. Caranya gimana kira-kira? Nah, kita coba sama-sama ya. Nah, saya buat lagi. Oke. Saya kopas aja dari sini. Saya save. Latihan 4.cpp. Oke. Saya tadi saya maunya dibalik ya. Ya siapkan misalnya dari 0 dulu, dari 10. Nah, kondisinya gimana? 10 berhenti ketika dia mencapai nilai 1. Ketika dia lebih dari sama dengan 1. A sama plus 2. Oke, coba masukin. Kita buat cout A line titik koma. Kita hapuskan aja samnya dulu. Saya juga samnya. Seperti ini aja. Oke. Ya, lalu kita jalankan lagi. Oh, begini. Nah, jangan lupa, kan ini mulai dari 10. Dia mulai dari 10, lebih dari 1. Nah, kita lihat dulu, 10 ke 1 bisa nggak pakai pertambahan? A-nya ditambah berapa yang kira-kira bakalan mencapai 1? A-nya 10, ditambah dengan sesuatu bisa nggak jadi 1? Nggak bisa ya. Satu cara jadi dia dikurang. A sama dengan A min 1. Gitu. Nah, benar ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, A sama dengan A min 1 bisa kita singkatkan juga. Kalau A sama dengan A plus 1 itu A plus plus. Kalau ini A min min. Lagi. Nah, sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Ini benar-benar fleksibel. Gitu. Itu untuk perulangan for. Nah, contoh lagi. Perulangan for itu dia sama dengan percabangan. Semua perulangan itu sebenarnya dia sama kayak percabangan. Jadi bisa ada percabangan di dalam percabangan, perulangan juga bisa. Perulangan di dalam perulangan. Misalnya nih, for saya buat integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan misalnya 3, i plus plus. Nah, kita mau tambah for lagi. For integer. Nah, kan i tadi udah dipakai. Di sini nggak boleh lagi i. Jadi harus variabel yang berbeda. Misalnya j sama dengan 0. Oke, jangan integer lagi deh. Saya buat char. Karena tadi for tadi bisa dua variabel ya. Bisa i, bisa juga char. Misalnya char j sama dengan a j kurang dari 2 apa? Kurang dari sama dengan misalnya apa ya? Misalnya d j plus plus. Oke. Mau saya outkan i, outkan pasangannya dengan j. Jangan lupa line. Nah, kita coba deh. Build line. Nah, kita lihat nih. Ketika i-nya 0, di sini kelihatan. Ketika i-nya 0, nah dia outkan di sini i-nya berapa tadi? 0. Nah, ketika i-nya 0, dia panggil ini dulu kan. Panggil for yang satunya i0, j-nya berapa sekarang? A dulu kan. I0, j-nya A. 0A. 0A. Nah, di sini karena dia masih dalam satu perulangan, di sini kan masih looping dulu nih. Nah, ini looping dulu. A-nya udah out, sekarang naik ke B. B dulu ya. Nah, masih memenuhi kan. Naik lagi ke C. Masih C, I-nya masih 0 nih. C. Lalu naik lagi ke D. Tuh. Nah, ketika dia masuk ke E,
udah nggak kurang dari sama dengan dia lagi kan, maka selesai. Ini masuk ke for yang utama, i nya jadi nambah 1, i nya 1, a b c d lagi, dan seterusnya gitu. Nah jadi for itu adalah suatu perulangan di mana dia harus tercacah ya. Jadi dia nggak bisa tuh kalau misalnya tiba-tiba dari 0 ke 0,1, 0,2, 0,3, itu nggak boleh karena dia nggak tercacah. Kecuali si pencacahnya kalian ubah nilai variabel yang ingin kalian tampilkan 0,1, 0,2 itu bisa, tapi bukan sebagai variabel pencacah karena tipe datanya cuma bisa integer sama char. Tuh. Nah, contoh lagi ini nih, buatlah program dengan menggunakan pola di mana program tersebut dapat mengubah nilai dari karakter yang ditampilkan ke layar, misalnya A1-3. Nah ini ada solusinya. Nah A0, A kurang dari 6. Nah ini ada sedikit kesalahan nih. Di sini A, harusnya di sini A juga. Nah, si A nilai A sama dengan N nilai A akan berubah mengikuti perulangan. Gitu ya. Nah mungkin itu aja materi yang dapat disampaikan minggu ini. Selamat mencoba dan kalian bisa lihat tugas saya di assignment kelasnya nanti ya. Oke, sekian materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.